Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman anak pasar hijrah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi viral di sosial media sekarang ini teman-temannya, ada seorang bapak tua yang mengaku-ngaku seorang ustadz. Katanya beliau ini bisa bahasa Suryani. Faqali alai inna kalima ummati fi inna kalima fil Allah la syidi inna kalima Mekah Madinah la qali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga teman-temannya jujur baru kali ini saya mendengar bahasa yang seperti ini, apalagi bahasa Suryani. Dan jika saya memperhatikan apa yang diungkapkan oleh bapak ini yang bernama Bapak Gufron, beliau ini di dalam ceramahnya yaitu berbahasa Suryani tersebut, kalau saya mengatakan itu seperti orang yang belepotan. Karena di saat saya mendengar apa yang diungkapkan oleh Bapak Gufron ini, bahasa Arab juga bukan, bahasa Jawa apalagi. Namun setelah saya menyimak atau menyelidiki teman-temannya, kalau tidak salah bahasa Suryani ini dulu awal mulanya itu diambil dari bahasa Yunani. Berarti Bapak Gufron ini berceramah dengan bahasa Yunani. Pastinya teman-teman semua tahu ya agama apa yang dianut oleh orang-orang Yunani tersebut. Namun teman-temannya, sebenarnya inti dari pembahasan kita yang akan kita bahas kali ini bukan masalah bahasa Suryaninya. Karena di dalam statementnya Bapak Gufron ini ada beberapa video yang agak janggal saya mendengarnya. Kalau saya mengatakan ini sudah menyimpang atau sudah agak nyeleneh teman-temannya. Di mana Bapak Gufron ini mengatakan, katanya di dalam ceramahnya tersebut Bapak Gufron ini melarang malaikat munkar dan nankir itu menanyai si mayit. Santai lah. Oh, ini ada yang meninggal, disolatin di sini. Tanggung jawab saya, solatkan. Saya langsung lihat dulu nukar nakir. Jangan tanya-tanya, ini urusan saya. Selesai. Loh iya, karena saya mati dulu. Tahu seluk beluknya. Itu enggak? Kalau ibu bapak tahu seluk beluknya? Banyak di sini yang ikut jamaah sini yang sudah wafat. Wah, cap jempol. Nggak ada kecap nomor 2, nggak ada. Nomor 1. Saya yang tanggung jawab. Jadi seakan-akan teman-temannya dalam video ini Bapak Gufron ini setara dengan Tuhan karena sudah berani melarang malaikat munkar dan nakir menanyai si mayit. Padahal sudah jelas teman-temannya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap kita itu pasti akan ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir. Dan pastinya teman-temannya kita juga belum tahu apakah kita akan selamat nanti atau kita akan mendapatkan azab di dalam kubur tersebut. Dan ini sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW di berbagai hadisnya teman-temannya. Salah satunya yaitu hadis riwayat At-Tabrani di dalam kitab Fathul Bari jilid 3 halaman 242. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, mintalah pertolongan kepada Allah dari azab kubur. Karena sungguhnya azab kubur itu benar-benar terjadi. Jadi azab kubur itu teman-temannya itu pasti terjadi. Sebelum kita mendapatkan azab kubur atau kenikmatan dalam kubur, kita pasti ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir. Dan video yang lebih aneh lagi teman-temannya, di dalam statement berikutnya yaitu Bapak Gufron ini, itu perkataannya lebih nyeleneh lagi. Di mana Bapak Gufron ini mengatakan, yang tidak suka dengan Bapak Gufron maka sholatnya gugur. Ini hampir mirip dengan video yang pertama tadi. Duh, sampai difitnah, dihina, saya aja gilanya pun 3 tahun. Kalau orang masih suhudon kepada saya, berarti sholatnya gugur, ngajinya gugur. Apanya gugur? Gugur karena apa? Nggak ada cinta kasih sayang. Saya mendoakan, saya munajat kepada Allah, munajat kepada malaikat maut, nukar nakir, ke malaikat Jibril. Ya Allah ya Karim, makoli inna rahmatan Gufron, la koli inna rahmatan ya malaikat, makoli inna rahmatan ya Allah, wa makoli inna rahmatan ya Rasulullah, makoli inna rahmatan Gufron. Alkum wasidi inna kalima filma Allah, ya kol aki inna rahmatan Indonesia, wa makoli akali inna rahmatan tanah Jawa, maafuli inna rahmatan lil alamin. Gufron. Wa makahadi inna rahmatan kum ummati mahadadi inna rahmatan Gufron, la qali inna rahmatan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu aja. Bapak Gufron ini hampir-hampir menyamai Tuhan, atau bisa dikatakan sudah hampir setara lah dengan Tuhan. Jadi di dalam video pertama tadi Bapak Gufron melarang malaikat munkar dan nakir untuk menanyai si mayit.
Dan di dalam video kedua ini, Bapak Gufron ini mengatakan yang tidak suka dengan Mama Gufron atau Bapak Gufron, sholatnya gugur. Jadi seakan-akan Bapak Gufron ini yang mengoreksi amal ibadah seseorang. Apakah amalnya tersebut diterima ataukah ditolak. Ini juga hampir-hampir teman-temannya, Bapak Gufron ini seolah-olah setara dengan Tuhan. Jadi di sini saya teman-temannya, dari ceramahnya Bapak Gufron ini saja sudah nyeleneh dan sudah menyimpang. Jadi poin apa yang harus kita ambil dari ceramah yang seperti ini? Tapi kok malah Bapak Gufron ini ceramah dengan berbahasa Suryani. Ini kan aneh namanya teman-temannya. Mungkin disinilah teman-temannya fitnah di akhir zaman. Banyak sekali bertebaran orang-orang yang mengaku ustadz atau mengaku-ngaku kiai yang menjerumuskan orang kepada kesesatan. Salah satunya Bapak Gufron ini. Kalau kita pikir secara logika saja teman-temannya, apa yang bisa kita petik dari ceramahnya Bapak Gufron ini? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Jelas-jelas kitab suci kita yaitu kitab Al-Quran. Dan jelas kitab Al-Quran tersebut itu berbahasa Arab. Kenapa Bapak Gufron ini tidak langsung berbahasa Arab saja? Kenapa kok malah Bapak Gufron ini malah berbahasa Suryani? Jadi kita sebagai orang awam ini bingung teman-teman ya. Dibuat bingung kalau saya mengatakan. Dan makanya kenapa saya selalu mengajak teman-teman semua untuk lebih berhati-hati lagi dalam memilih guru. Karena kita ini sudah di fase akhir zaman teman-teman ya. Dan di fase akhir zaman inilah seharusnya kita lebih berhati-hati lagi untuk memilih seorang guru. Karena ini taruhannya teman-temannya antara surga dan neraka. Karena teman-temannya sekelas Ustadz Adi Hidayat saja yang beliau ini sangat fasih dalam berbahasa Arab, sangat banyak hafalan hadis-hadisnya. Beliau ini juga seorang hafiz Quran. Itu saja bisa terperosok kepada jalan yang bengkok. Dimana kemarin sempat viral Ustadz Adi Hidayat yang menamai surat Asy-Syu'ara dengan surah pemusik. Apalagi sekelas Mama Gufron ini teman-temannya, yang bahasa Arab tidak bisa, dan hadis-hadis Rasulullah SAW juga tidak pernah dipakai oleh Bapak Gufron ini. Ini malah Bapak Gufron ini ceramah dengan bahasa Suryani. La haula wala quwata illa billah teman-teman. Dan sekali lagi teman-temannya, saya himbau kepada teman-teman semua agar berhati-hati lagi untuk memilih guru. Carilah guru yang benar-benar menyampaikan sebagaimana Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya banyak sekali memperingatkan agar kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Peringatan seperti ini teman-temannya itu ada hikmahnya. Tidak lain agar kita tidak terjerumus kepada kesesatan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Gufron ini, yang berceramah dengan bahasa Suryani. Oke teman-temannya, semoga video ini bermanfaat dan semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Dan kita juga bisa mawas diri dan bisa introspeksi diri agar kita lebih memfilter lagi tentang agama Islam ini. Karena kita tidak mau dong di akhir hayat nanti kita terjerumus kepada kesesatan. Hal ini sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an. Ini sudah sering teman-temannya saya ingatkan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Sallallahu alaihi Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.